Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali lebih dalam satu buku penting nih, Built to Last. Fokus kita di bab 11 yang bicara soal gimana sih perusahaan-perusahaan legendaris itu membangun visi mereka. Ini bukan cuma soal bikin slogan keren gitu ya, tapi ini kerangka kerja yang beneran praktis. Anda mungkin penasaran kan, apa sih rahasianya perusahaan bisa awet, berjaya puluhan tahun, bahkan lebih? Yuk kita bedah bareng. Iya, yang menarik banget di sini mungkin agak beda dari yang kita bayangkan ya. Itu gimana kerangka kerja ini memisahkan dua hal penting dalam visi. Ada yang namanya ideologi inti atau core ideology, itu kayak jati diri abadi perusahaan, DNA-nya gitu lah. Terus ada juga gambaran masa depan, envision future. Nah ini cita-cita besarnya. Jadi intinya itu bisa bedain mana yang nggak boleh berubah sama sekali, sama mana yang justru harus terus berkembang. Itu kuncinya. Oke, menarik. Kita mulai dari yang pertama dulu deh, ideologi inti. Katanya ini fondasi ya, kayak dasar pijakannya gitu. Betul sekali, fondasi yang nggak goyah. Nah, di dalam ideologi inti ini ada dua bagian lagi. Dua bagian ya, apa aja tuh? Yang pertama itu nilai-nilai inti atau core values. Ini prinsip-prinsip yang esensial dan abadi buat perusahaan. Kuncinya bukan nyari nilai yang paling wah atau benar menurut orang lain ya, tapi lebih ke menemukan 3-5 nilai yang beneran diyakini dan dijalankan terus-menerus. Ini nggak dibuat-buat, tapi ditemukan dari dalam perusahaan itu sendiri. Ditemukan ya, bukan diciptakan. Iya, contohnya kayak Merck. Mereka fokus banget ke menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan. Atau HP deh, dengan kontribusi teknisnya. Jadi harus asli, harus otentik. Oke, jadi digali dari dalam ya, bukan sekedar nulis daftar harapan gitu. Ini kayaknya justru lebih menantang ya. Terus kalau nilai intinya udah ketemu, apalagi nih bagian dari ideologi inti? Yang jadi kayak bintang pemandunya gitu. Nah, itu dia bagian kedua, tujuan inti atau core purpose. Ini alasan paling mendasar kenapa organisasi itu ada. Lebih dari sekedar cari untung. Ini kayak jiwanya perusahaan deh. Cara nemuinya Bimala, salah satunya pakai metode 5 mengapa atau 5 whys. Oh, yang tanya terus kenapa? Iya, tanya terus mengapa ini penting sampai ketemu akar alasannya yang paling dasar. Misalnya Sony nih, tujuannya kan bukan cuma bikin barang elektronik ya, tapi mengalami sukacita inovasi dan aplikasi teknologi untuk manfaat dan kesenangan publik. Tujuan ini sifatnya abadi, nggak pernah benar-benar selesai dicapai, selalu jadi panduan. Oke, jadi ideologi inti ini bagian yang stabil, yang jadi pegangan. Nah, sekarang kita ke bagian yang satunya lagi. Yang mendorong maju, yang bikin berubah. Betul, disinilah peran gambaran masa depan atau envision future. Ini soal mau kemana perusahaan ini melangkah. Apa yang mau diraih? Ini butuh keberanian, mendorong kemajuan. Ada dua elemen penting juga di sini. Salah satunya yang namanya unik itu ya. BHAG, Big, Hairy, Audacious Goal. Saya suka banget istilahnya. Ya, BHAG. Target jangka panjang bisa 10, 20, bahkan 30 tahun. Yang ambisius banget, mungkin kedengaran agak gila awalnya. Tapi justru itu yang bikin semangat dan nyatuin semua orang. Bener, harus keluar dari zona nyaman. Contohnya kayak Ford dulu, pengen mendemokratisasi mobil, biar semua orang bisa punya mobil. Itu kan gila banget pada masanya. Atau Sony ya, yang mau ubah citra produk Jepang dari murahan jadi simbol kualitas. Tepat, BHG itu harus besar, harus berani. Tapi target ambisius aja nggak cukup loh. Oh ya, terus perlu apa lagi? Perlu didampingi sama deskripsi yang hidup atau vivid description. Ini kemampuan buat ngelukis gambaran masa depan itu pakai kata-kata. Jadi BHG itu nggak cuma tulisan, tapi beneran kerasa nyata di pikiran semua orang. Butuh passion, emosi, keyakinan yang kuat. Kayak cerita gitu ya? Bisa dibilang gitu, ingat aja deskripsi Henry Ford soal mobil buat semua orang tadi. Atau pidato Churchill pas Perang Dunia Kedua yang bisa bakar semangat. Deskripsi ini ngasih nyawa ke target besar itu. Wah, oke. Jadi kita punya ideologi inti yang kokoh sebagai fondasi, terus ada gambaran masa depan yang membakar semangat sebagai tujuan, kombinasi kuat ini. Tapi, gimana caranya biar ini nggak cuma jadi tulisan bagus di kantor gitu, biar beneran jalan? Nah,
ini pertanyaan penting banget nih. Disinilah peran penyelarasan atau alignment, ini kunci eksekusinya. Visi sehebat apapun, kalau nggak diterjemahkan ke dalam semua aspek operasional, ya, percuma. Harus nyambung ke strategi, ke cara rekrut orang, sistem penilaian, bonus, bahkan perilaku manajer sehari-hari. Harus konsisten di semua lini ya berarti? Harus. Betul-betul konsisten. Dan ini termasuk kita harus secara aktif nyari dan menghilangkan hal-hal yang nggak selaras. Contohnya gimana tuh yang nggak selaras? Misalnya nih, perusahaan bilang nilai intinya kerja tim, tapi sistem bonusnya malah ngasih insentif buat kerja sendiri-sendiri. Nah itu kan nggak nyambung. Oh iya benar juga. Itu kayak ngirim pesan yang bertentangan ya? Tepat. Ketidakselarasan itu bahaya, bisa ngerusak dari dalam. Makanya proses penyelarasan ini nggak ada habisnya, mesti waspada terus. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, Intinya sih, kemampuan perusahaan visioner itu adalah disiplin buat misahin dengan jelas. Mana ideologi inti yang sakral, yang abadi, nggak boleh diutak-atik. Dan mana gambaran masa depan, strategi, taktik, yang justru harus fleksibel. Harus terus bergerak maju, beradaptasi buat mencapai cita-cita itu. Kerangka visi 2 pilar ini jadi kompasnya. ini jadi bahan pemikiran menarik nih buat Anda di rumah. Coba deh pakai metode 5 mengapa yang tadi kita bahas. Tanyakan ke diri Anda, atau mungkin ke tim Anda. Kenapa sih pekerjaan yang Anda lakukan ini beneran penting? Apa tujuan intinya di luar target harian atau tugas-tugas aja? Mungkin nemuin jawaban jujur buat pertanyaan itu bisa jadi awal perjalanan yang seru. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.